Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal STJ kita atau Situational Judgment Test atau tes situasi sederhana ya yang bakal kita jalani nanti untuk P2 dan P3. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, saya mau teman-teman bantu saya subscribe channel saya Muhammad Daniel dan para guru, serta follow akun Facebook saya Daniel Bustan. Saya akan upload video-video saya ke 3 akun sosmed itu. Baik, kemarin sudah kita bahas di part pertama dan ini sudah part 3 ya teman-teman. Seperti kita ketahui bersama bahwa tes situasi sederhana itu adalah tes yang memberikan kita sebuah contoh kasus ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana itu yang berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh instansi tersebut. Nah, seperti kita guru ya, otomatis kemampuan guru kita yang akan dinilai, dan kemampuan kita itu ada di kompetensi teknis ya. Kemarin ada YouTuber yang bilang kompetensi teknis itu bakal tidak ada. Saya yakin ada teman-teman, ada. Di kompetensi teknis itu kan mencakup 4 skill ya, ada profesional, ada pedagogi, ada sosial, dan kepribadian. Itu wajib bagi seorang guru ya, punya kompetensi itu. Kemudian kinerja saya pikir bisa merangkap ke kompetensi teknis ya. Kemudian ada lagi latar belakang seperti tidak mendukung perundungan, kekerasan, seksual, dan nafsa, zat adiktif ya. Itu. Jadi semua itu akan tercover di sini insyaallah. Baik, kita langsung lihat soalnya teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Anda adalah seorang guru P3K yang baru saja ditempatkan di sebuah sekolah dasar di pedesaan. Anda mendapati bahwa sebagian besar siswa di sekolah ini memiliki tingkat literasi yang rendah. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah ini? A. Mengadakan pelatihan literasi tambahan setelah jam sekolah. B. Mengabaikan masalah literasi karena itu bukan tanggung jawab Anda. C. Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan menunggu instruksi lebih lanjut. Selanjutnya yang D, membeli buku-buku literasi untuk siswa dengan uang pribadi Anda. Baik teman-teman, teman-teman bisa latihan jawab soalnya dulu, nanti setelah dikunci baru dilanjut lagi. Tapi kalau tidak apa-apa ya. Lihat saja dulu seperti apa soal situasional itu sendiri. Jadi soal itu adalah kita seolah-olah berada di tempat TKP yang akan kita jalani nanti, seperti itu. Kira-kira seperti apa problem solving Anda, solusi Anda dalam menyelesaikan masalah ya, di tempat kerja Anda nanti ya, seperti itu. Ya, diberikan situasi yang mirip yang seperti Anda akan hadapi. Baik, kalau saya teman-teman, saya memilih opsi A ya, mengadakan pelatihan literasi tambahan setelah jam sekolah ya. Kita lihat alasannya. Sebagai seorang guru, Anda memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan tingkat literasi siswa Anda ya. Mengadakan pelatihan literasi tambahan adalah langkah yang baik untuk membantu siswa yang memiliki tingkat literasi yang rendah seperti itu. Kita lihat opsi yang lain teman-teman. Apakah memang poin A yang memiliki poin tertinggi? Opsi A yang memiliki poin tertinggi. Lihat, mengabaikan masalah literasi karena itu bukan tanggung jawab Anda. Ini tidak benar ya teman-teman. Kita bahkan masih di K13 itu sangat ditekankan untuk literasi dan numerasi. Saya ingat sekali di pelatihan kurikulum 2013 soal literasi dan numerasi. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai guru.
Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan menunggu instruksi lebih lanjut ini terlalu over ya. Ini bukanlah masalah yang sangat besar, dan ini tanggung jawab kita sebagai guru, bukan tidak harus melapor ke kepala sekolah ya. Tidak harus, tidak perlu ya. Membeli buku-buku literasi untuk siswa dengan uang pribadi, ini yang paling bagus sih. Kalau menurut saya ini jawaban yang paling bagus, tapi ini terkesan lebay ya teman-teman, karena menggunakan uang pribadi. Gaji kita saja itu pas-pasan, apalagi orang yang sudah berkeluarga itu banyak kebutuhan ya. Jadi harus realistis juga dalam menjawab soal situasional ini ya, situasi sederhana ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, mudah-mudahan difaham. Ini dia. Sebagai guru P3K, Anda memiliki siswa yang sering bolos sekolah dan memiliki masalah disiplin. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah ini? Jadi dikasih lagi situasi, kalau nanti teman-teman jadi guru, sebenarnya saya yakin teman-teman P2 dan P3 ini bukan lagi masalah yang asing bagi teman-teman. A. Mengabaikan perilaku bolos siswa dan fokus pada yang lain. B. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas masalah ini. C. Menyuruh siswa untuk membersihkan kelas sebagai hukuman. D. Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan membiarkan mereka mengatasinya. Nah, ini ada kasus lagi siswa yang tidak disiplin dan suka bolos ya. Ini juga di sekolah saya dapat penyakit seperti ini, Bapak Ibu guru. Nah, kita lihat jawaban yang menurut saya yang memiliki poin tertinggi adalah opsi B, yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas masalah ini. Kita lihat alasan saya adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa adalah langkah yang baik ya untuk mengatasi masalah perilaku dan bolos sekolah. Ini dapat menciptakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menangani masalah ini. Dan memang kurikulum sekarang itu memang menekankan kita untuk berpartner kepada orang tua siswa ya. Kita coba lihat opsi yang lain, mengabaikan perilaku bolos siswa dan fokus ke yang lain. Nah, ini kurang bagus ya. Itu artinya kita membiarkan siswa kita ke hal-hal yang bersifat negatif. Sedangkan sekolah itu kan tempatnya mendisiplinkan siswa ya. Di sana mereka diajar bagaimana bersikap disiplin ya. Berarti kita menyalahi tugas kita, salah satu tugas kita. Menyuruh siswa untuk membersihkan kelas sebagai hukuman. Bisa juga, tapi saya pikir kalau opsi B masih lebih bagus daripada ini ya, karena kalau hanya dihukum-hukum seperti ini, itu hari ini berhenti, mungkin 2 hari ke depan bolos lagi ya. Selanjutnya melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan membiarkan mereka mengatasinya. Sebisa mungkin kita kita jangan dulu ke kepala sekolah sepanjang masih bisa diselesaikan. Kecuali kalau sudah parah, kita sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian tetap saja hal itu tidak ada perubahan, mungkin kita bisa berembuk antara guru dan orang tua, kemudian melibatkan kepala sekolah mencari solusi terbaik. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu siswa Anda mengalami kesulitan belajar dan kesulitan memahami materi pelajaran. Bagaimana Anda akan membantu siswa ini? A. Membiarkan siswa ini belajar sendiri dan melihat apakah dia bisa mengatasinya sendiri. B. Menghukum siswa ini karena kesulitan belajar. C. Memberikan dukungan tambahan seperti bimbingan belajar atau bantuan ekstra setelah jam sekolah. D. Mengabaikan masalah ini karena tidak ada waktu untuk membantu siswa secara individual. Oke, kira-kira yang mana? Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat sama-sama ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C menurut saya ya.
poin tertinggi itu adalah opsi C, memberikan dukungan tambahan seperti bimbingan belajar atau bantuan ekstra setelah jam sekolah. Ini tipe guru yang ikhlas ya dalam mencerdaskan anak bangsa ya. Sebagai seorang guru, Anda harus memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Memberikan bimbingan belajar atau bantuan ekstra adalah cara yang baik untuk membantu siswa ini meraih keberhasilan. Saya sengaja tulis seperti ini ya, sering blank saya sering lupa, apalagi kalau sudah tengah malam seperti ini, kadang saya blank ya. Ini sudah jam 00 ya teman-teman, kejar tayang nih. Tadi mati lampu soalnya, tidak sempat bikin seawal mungkin. Kita lihat opsi yang lain, apakah memang C opsi yang memiliki poin tertinggi. Opsi A, coba membiarkan siswa ini belajar sendiri, melihat apakah dia bisa mengatasinya sendiri. Ini kurang relevan ya, kurang nyambung, karena di sini sudah terbukti bahwa dia memiliki kesulitan belajar. Seandainya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia tidak akan mengalami kesulitan belajar, seperti itu ya. Kemudian menghukum siswa ini karena kesulitan belajar. Sekarang itu di kurikulum Merdeka itu dia sebisa mungkin hukuman itu diminimalisir ya teman-teman. Kalaupun ada hukuman, tidak ada hukuman fisik ya atau kekerasan. Lanjut yang opsi D, mengabaikan masalah ini karena tidak ada waktu untuk membantu siswa individual. Nah ini cenderung EGP ya, emang gua pikirin ya, terserah mau cerdas mau tidak ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Baik, Anda adalah seorang guru di sekolah dasar. Seorang siswa dalam kelas Anda tampak kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda akan memberikan tambahan waktu untuk siswa tersebut untuk mengerti pelajaran. B. Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan pemahaman mereka. C. Anda akan berbicara dengan orang tua siswa tersebut untuk mendapatkan dukungan tambahan di rumah. D. Anda akan mengabaikan situasi ini dan fokus kepada siswa-siswa lain yang lebih mahir dalam pelajaran tersebut. Nah, kalau ini opsinya agak hots ya teman-teman, agak sulit menentukan pilihan terbaik. Agak-agak mirip juga dengan soal yang barusan kita lihat, ada mengenai masalah kesulitan belajar ya. Tapi ini lebih spesifik ke mapel matematika ya. Ini kita lihat jawabannya. Jadi kalau menurut saya di sini jawaban terbaik adalah opsi C ya. Karena tadi tidak ada opsi C, makanya saya memilih yang cenderung ke opsi A. Nah sekarang ada opsi C, saya memilih yang opsi C. Ini alasannya ya. Anda akan berbicara dengan orang tua siswa tersebut untuk mendapatkan dukungan tambahan di rumah. Dalam situasi seperti ini, penting untuk melibatkan orang tua atau wali siswa untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran. Kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua adalah kunci untuk memastikan perkembangan yang baik dalam pendidikan. Ini yang paling bagus menurut saya di antara keempat opsi yang lain, ketiga opsi yang lain. Anda akan memberikan tambahan waktu. Ini tadi ya, kita melakukan ini karena tidak ada opsi C. Nah, ini saya kira bagus juga, tapi masih lebih bagus opsi C. Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan pemahaman mereka. Ini agak mirip juga dengan opsi A. Ya. Yang D, Anda akan mengabaikan situasi ini dan fokus pada ini yang buruk, yang memiliki poin terendah ya teman-teman. Baik, semoga difaham teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selama ujian, Anda melihat seorang siswa mencoba mencontek. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda akan segera memberitahu siswa tersebut untuk berhenti mencontek. B. Anda akan menunggu hingga ujian selesai dan kemudian memberitahu siswa tersebut. C. Anda akan memberitahu rekan guru Anda, tetapi tidak akan langsung mengambil tindakan.
D. Anda akan membiarkan siswa tersebut mencontek jika itu adalah keputusan mereka. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana teman-teman akan lakukan? Kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah, menurut saya ya, jawaban terbaik memiliki poin tertinggi adalah opsi A ya. Anda akan segera memberitahu siswa tersebut untuk berhenti mencontek ya. Perilaku mencontek ini sangat dilarang keras, makanya tidak boleh ditunda-tunda ya. Sebaiknya langsung dihancak ya. Harus tegas dalam menghadapi masalah contek mencontek ini. Kita lihat alasannya ya. Saya sengaja tulis ya. Anda akan segera memberitahu siswa tersebut untuk berhenti mencontek. Mencontek adalah tindakan yang tidak etis dalam ujian, dan guru harus bertindak dengan tegas untuk mencegahnya. Sebisa mungkin perilaku mencontek itu dicegah ya. Nah, makanya kita tidak perlu menunggu sampai ujiannya selesai ya. Memberitahu siswa yang berhenti secara langsung adalah tindakan yang paling tepat dalam situasi ini untuk memastikan integritas ujian. Nah, kalau kita menunggu itu artinya kita memberi kesempatan dia untuk mencontek. Anda akan beritahu rekan guru Anda, tetapi tidak langsung mengambil tindakan ya. Yang diminta adalah ketegasan Anda dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, ini semua situasi-situasi yang akan Anda hadapi nanti pada saat teman-teman lulus. Meskipun tidak lulus, sebenarnya P2 dan P3 itu adalah orang yang sudah berpengalaman mengajar teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Ini adalah contoh kasus lagi. Anda adalah seorang guru P3K yang mengajar di sekolah dasar. Seorang siswa datang terlambat ke kelas beberapa hari berturut-turut. Apa yang Anda lakukan? A. Menegur siswa tersebut di depan seluruh kelas. B. Membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah. C. Mencoba memahami alasannya dan memberikan dukungan. E. Mengabaikan kehadiran siswa tersebut. Nah, teman-teman, ini ada lagi kasus atau situasi yang diberikan kepada teman-teman. Saya yakin P2 dan P3 sudah seringlah menemukan semua kasus yang sudah saya kasih mulai dari part 1 sampai part 3 ini. Oke, kita lihat jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Ini dia. Oh, ternyata saya belum tandai ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C ya. Mencoba memahami alasannya dan memberikan dukungan. Mencoba memahami alasannya dan memberikan dukungan. Peneguran di depan kelas ya. Bisa yang opsi A ya, maksudnya ini bisa dia dirasa dipermalukan ya teman-teman, dan tidak memecahkan masalah ya. Membicarakan dengan kepala sekolah ya mungkin diperlukan jika masalah berlanjut. Kalau kita misalnya sudah mencoba memahami alasannya dan memberikan dukungan tapi malah tetap berlanjut seperti itu saja, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, baru kita bicarakan ke kepala sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi C masih lebih bagus dari opsi A dan B. Mengabaikan kehadiran siswa tersebut, nah ini yang buruk, yang kurang bagus ya teman-teman. Oke. Seperti yang di film-film pendek itu banyak yang beredar. Ada yang gantian baju selalu terlambat dipukul, ternyata dia gantian baju dengan saudaranya. Dan ada juga yang membantu dulu orang tuanya. Jadi perlu ditanya-tanya dulu lah kenapa siswa kita itu sering terlambat, dan diberikan motivasi, dukungan ya, agar tidak terlambat lagi. Oke, soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K di sekolah menengah pertama. Seorang siswa selalu mengganggu pelajaran dengan tingkah laku yang tidak pantas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menghukum siswa tersebut dengan hukuman fisik. B. Membicarakan masalah ini dengan rekan guru.
C. Mendekati siswa tersebut dengan kasih sayang dan mencoba memahami penyebab perilakunya. D. Melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah tanpa mencoba menyelesaikan masalah secara internal. Baik teman-teman, ini saya pikir kalau teman-teman betul-betul nyimak dari tadi, teman-teman bisa langsung mengunci jawaban terbaik dari kasus ini atau situasi yang diberikan ini ya. Ini juga umum ya, terjadi di sekolah-sekolah termasuk sekolah saya sendiri. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi C ya. Mendekati siswa tersebut dengan kasih sayang dan mencoba memahami apa sih penyebabnya, penyebab perilaku siswa tersebut sehingga agak bandel seperti itu ya. Kebanyakan kalau saya lihat di sekolah saya itu yang kurang kasih sayang ya sama orang tuanya, misalnya perceraian dan misalnya dia diasuh oleh nenek-neneknya ya. Maklumlah tinggal sama nenek itu beda kasih sayangnya dengan orang tua, beda perasaannya. Kalau nenek kebanyakan dimanja, terlalu sayang, seperti itu. Nah, kita coba lihat yang opsi A. Opsi A itu sangat dilarang keras ya teman-teman. Sekarang itu tidak boleh lagi, sebisa mungkin diminimalisir hukuman-hukuman, terutama hukuman fisik yang berhubungan dengan fisik. Kemudian yang opsi B, membicarakan masalah ini dengan rekan guru. Saya pikir ini bisa dilakukan setelah kita di sini ya, setelah kita lihat tidak ada perubahan setelah opsi C, baru kita ke opsi B. Kalau opsi B juga tidak mempan, baru kita ke opsi D, seperti itu ya teman-teman. Kalau kedua opsi ini tidak mempan, baru kita ke opsi D. Kalau bisa kita selesaikan dulu secara internal antara kita dan siswa, atau maksimal kita panggil orang tuanya, kita bertiga saja, baru kalau tidak berubah baru dibicarakan ke guru, baru ke kepala sekolah, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda adalah seorang guru P3K di tingkat sekolah menengah atas, ini SMA ya. Seorang siswa telah mendapatkan nilai rendah dalam beberapa ujian berturut-turut dan tampaknya stres ya. Bagaimana Anda membantu siswa ini? A. Menyalahkan siswa atas penurunan kinerja akademiknya. B. Memberikan siswa hukuman tambahan. C. Berbicara dengan siswa secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu memperbaiki situasinya. D. Mengabaikan masalah ini dan fokus pada siswa-siswa yang lain. Saya yakin teman-teman sudah bisa dari sekian banyak soal yang tadi sudah bisa menemukan poin tertinggi dari kasus ini atau situasi ini ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi C ya. Ini berbicara dengan siswa secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu memperbaiki situasinya ya. Ini dia alasan saya berbicara dengan siswa secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu memperbaiki situasinya. Mengabaikan masalah D ya. Menyalahkan siswa ini kurang bagus semua yang lainnya. Ini menyalahkan siswa ya, tidak boleh ya. Malah siswa akan makin stres ya. Di sini kan dia sudah tampak stres dengan nilai-nilai ujiannya yang terus menurun akhir-akhir ini. Kemudian yang opsi B, memberi siswa hukuman tambahan, sebisa mungkin jangan dihukum lagi ya. Ini kan sudah stres, dihukum lagi, tambah stres itu anak. Ya sebisa mungkin, saya sudah ulang-ulang, sebisa mungkin hindari hukuman. Yang diperbanyak itu sekarang adalah reward ya, bukan punishment. Mengabaikan masalah ini dan fokus pada siswa lain. Nah ini yang terburuk. Ini juga buruk ya, EGP. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K di sebuah sekolah dasar. Salah satu siswa Anda sering datang terlambat. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini? Mirip ya dengan yang tadi. A. Memberikan hukuman kepada Ahmad agar dia tidak terlambat lagi. B. Mencari tahu alasan mengapa Ahmad selalu terlambat dan berbicara dengan secara pribadi. C. Tidak melakukan apa-apa, membiarkan Ahmad datang terlambat jika dia mau. D. Mengabaikan masalah ini dan membiarkan
membiarkannya menjadi tanggung jawab orang tua Ahmad. Nah, ini agak mirip, cuman dimodif sedikit saja ya, jangan sampai nanti soalnya dimodif sedikit saja teman-teman bingung lagi. Ini sangat mudah ya teman-teman kalau kita banyak latihan. Nah, dari pemaparan beberapa soal saya yakin teman-teman sudah bisa menentukan jawaban saya kali ini. Jadi opsi B adalah opsi terbaik ya. Saya lupa kasih tanda tadi karena kejar tayang harus bikin video malam ini. Nah, ini dia, sebagai seorang guru penting untuk memahami alasan dibalik perilaku siswa ya, baik bandel, sering bolos, dan masalah prestasi yang kurang seperti itu. Mencoba berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk mencari solusi yang tepat. Memberikan hukuman sudah saya jelaskan, tidak boleh terlalu banyak memberikan hukuman. Tidak melakukan apa-apa, biarkan Ahmad. Ya, ini gimana nih? Berarti dia tidak bisa mendidik dan mendisiplinkan siswanya. Mengabaikan masalah ini dengan membiarkan, ini juga sama ya, hampir mirip opsi C dengan opsi D ya. Kurang bagus dan tidak baik. Kita beralih ke soal berikutnya. Anda mengajar di kelas yang memiliki beragam tingkat kecerdasan dan kemampuan. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua siswa dalam kelas Anda mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka? A. Memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan mereka. B. Mengidentifikasi siswa-siswa yang lebih unggul dan memberikan perhatian khusus kepada mereka. C. Menggunakan berbagai pendekatan pengajaran yang berbeda dan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan individu siswa. D. Mendorong siswa yang lebih lemah untuk mengikuti pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana opsi terbaik? Ini ada kasus baru ya, kasus beragam ya. Siswanya agak beragam, ada yang tingkat kecerdasannya tinggi dan ada juga di bawah rata-rata ya, dia majemuk siswanya nih. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang terbaik menurut saya. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C ya, menggunakan berbagai pendekatan pengajaran yang berbeda dan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dalam kelas yang beragam, penting untuk menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda ya teman-teman. Makanya sekarang itu di IKM ada istilah assessment ya. Harus diidentifikasi semua kemampuan siswa ya. Harus ditahu semua dia butuh apa. Ya, namanya juga mereka butuh merdeka. Tapi gurunya yang setengah mati melakukan assessment ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi A, memberikan tugas yang sama untuk semua siswa tapi memperhatikan perbedaan kemampuan mereka. Oke, ini juga bagus setelah opsi C ya teman-teman. Tetap memperhatikan dia tidak memperhatikan ya. Kasihan yang memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata atau yang rendah. Yang B, mengidentifikasi siswa-siswa yang lebih unggul dan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ini kok malah yang unggul saja yang diperhatikan. Jadi yang berkemampuan rendah gimana? Terus yang opsi D, mendorong siswa-siswa yang lebih lemah untuk mengikuti pelajaran tambahan di luar jam. Ini juga bagus menurut saya. Ini kedua setelah opsi C maksud saya, bukan yang A. Oke, tapi untuk yang relevan, yang paling bagus adalah opsi C. Itu relevan dengan kurikulum kita sekarang teman-teman. Oke, semoga dipaham ya. Silakan berkomentar kalau ada yang kurang setuju dengan pendapat-pendapat saya di sini. Di sini kita sharing ya. Saya kebetulan punya media untuk kita sharing teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kalau ada waktu kita akan lanjut lagi untuk part 4 dan seterusnya. Perbanyak soal-soal situational judgment test ini. Observasi diri yang beralih ke judgment test dan situasi sederhana ya teman-teman. Baik, demikian. Semoga yang belajar di sini lulus semua. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share-nya ke sosial media teman-teman. Saya doakan semua lulus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.